NTX Production. Kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dewi Safitri selaku moderator yang akan memandu acara ini. Yang terhormat, Bapak Danang Kusnanto, SEMM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Event. Yang terhormat, Dimas Satria Pramayuda, selaku Ketua Pelaksana. Yang terhormat, Kak Adilah Abdullah dan Kak Putri Luna Parahita selaku Dewan Juri, dan semua partisipan lainnya yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini dalam rangka acara Lomba Esai Think You Competition tahun 2021. Saya dan para panitia juga Dewan Juri mengucapkan selamat dan semangat kepada 4 finalis Lomba Esai. Semoga pengalamannya yang bisa diambil sangat bermanfaat. Adapun hal yang perlu diperhatikan bahwa selama acara berlangsung akan lebih mudah apabila acara ini berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh partisipan untuk memperhatikan dan mengikuti rangkaian acara ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, saya bacakan rangkaian acara pada hari ini, yaitu ada pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Pelaksana, yang keempat sambutan dosen pengampu mata kuliah Manajemen Event, yang kelima sambutan Dewan Juri, yang keenam presentasi 4 finalis sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, yang ketujuh pengumuman juara 1 dan 2, dan yang terakhir penutup. Mohon diperhatikan baik-baik, saya akan bacakan urutan tim yang akan mempresentasikan hasil esai. Yang pertama, ada kelompok pertama, Virtu Ozo Febel, Ferin Fatmawati, dan Marfa Melina Prasanti. Dengan tema energi dari teman di jalan, tekanan dan mobilitas kendaraan, distribusi polusi, serta jejak cahaya di jalan. Berbasis IoT dengan konsep berpikir kreatif, berperilaku inovatif, mewujudkan produk yang berkarakter. Kelompok kedua ada Clara Aulia Pertiwi dan Christine Setiorini. Dengan tema serentak edukasi remaja cintai budaya, aplikasi berbasis augmented reality mengusung citra Tandurna Tresna Kabudayaan Asli Ponorogo sebagai upaya generasi penggerak pembangunan. Yang ketiga, ada Ardimansyah dan Angelina dengan judul Kunvesta Media Pembelajaran Pasar Modal Menuju Pembentukan Literasi bagi Generasi Penggerak Pembangunan berbasis web dan mobile. Dan tim yang keempat ada Yeni Rahma Wardani dengan judul If Infinity Up Wajah Baru Pendidikan Indonesia Melalui Digital Age Literasi sebagai upaya meningkatkan kompetensi 4C Gen Z di era disrupsi, di mana terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh para setiap tim kelompoknya masing-masing. Yang pertama adalah presentasi setiap tim, kami beri waktu selama 25 menit, lalu 5 menit sisanya sesi tanya-jawab oleh Dewan Juri. Yang kedua, selama tim sedang melakukan presentasi, partisipan tidak diperbolehkan melakukan interupsi dan menonaktifkan kamera. Untuk mempersingkat waktu, mari kita beranjak pada acara yang pertama, yaitu pembukaan. Kita buka acara pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Untuk acara yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh partisipan dimohon untuk berdiri dan untuk panitia yang bertugas dimohon untuk segera melakukan share screen. Pada seluruh partisipan dimohon untuk duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Pelaksana. Kepada Dimas Satria Pramayuda dipersilahkan. Oke, terima kasih sebelumnya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini dalam rangkaian acara Conference Thank You Competition. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kemudian yang saya hormati Bapak Danang Kusnanto SIMM selaku dosen mata kuliah manajemen event, yang saya hormati Kadila Abdullah dan Kak Putri Luna selaku dewan juri, serta yang saya hormati seluruh panitia dan seluruh peserta Thank You Competition ini. Para hadirin yang saya hormati, lomba esai ini bernama Thank You Competition. Kenapa kami menamakan acara ini dengan Thank You Competition? Karena esai ini merupakan hasil dari pikiran kalian yang dituangkan dalam sebuah karya tulis. Jadi kita menamakannya itu Thank You, yaitu pikiran kamu, dengan tema menuju generasi penggerak pembangunan yang kreatif, inovatif, dan berkarakter. Lomba esai ini dilaksanakan untuk siswa SMA atau SMK sederajat dan juga mahasiswa. Lomba esai ini merupakan salah satu ajang bagi siswa dan mahasiswa untuk menyalurkan pemikirannya dalam bentuk inovasi, kreativitas, gagasan, dan juga konsep secara tertulis. Para hadirin yang saya hormati, pada siang hari ini saya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam mensukseskan acara ini. Semoga dengan diadakannya lomba esai ini bisa meningkatkan kemampuan siswa maupun mahasiswa dalam mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan minat siswa dan mahasiswa dapat tersalurkan dan hasil pemikiran kalian dalam esai ini dapat bermanfaat. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Selanjutnya, dikarenakan Bapak Danang Kusnanto SEMM berhalangan hadir, maka langsung pada sambutan dari Dewan Juri. Untuk Kadila Abdullah dipersilahkan. Oke, tes suaranya ada ya? Ada, aman, ada. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Yang terhormat dosen mata kuliah manajemen event Bapak Danang Kusnanto STMM, dan yang terhormat Ketua Pelaksana Dimas Satria Pramayuda, kemudian yang terhormat untuk semua panitia lomba esai Thank You Competition yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini, dan tak lupa pula yang terhormat para peserta lomba esai Thank You Competition yang telah mengirimkan karya terbaiknya. Kemudian selamat kepada para peserta yang lolos hingga tahap ini. Saya harap teman-teman semua, teman-teman peserta tidak cepat puas gitu ya. Teruslah berlari, ambil peran, karena Indonesia ini butuh pemuda yang tidak hanya banyak bicara gitu, dan tidak hanya pandai menulis paper. Dan saya lihat teman-teman papernya oke-oke gitu, tapi balik lagi, Indonesia itu butuh pemuda yang merealisasikan idenya gitu loh, dan terjun langsung mengambil peran dalam masyarakat kayak gitu. Dan bagi saya itulah sosok ideal pemuda gitu yang memiliki visi hidup. Dan yang terakhir, ini harapan saya sebetulnya, semoga acara ini dapat berkelanjutan gitu ya, tidak hanya berhenti setelah berakhirnya mata kuliah manajemen event. Semoga juga teman-teman panitia dapat menularkan pengalamannya dalam memanajemen event kepada organisasi yang terkait. Nah, mungkin kan teman-teman akan mengikuti organisasi yang mungkin teman-teman minati gitu. Nah, dan saya harap teman-teman menularkan gagasan Thank You Competition ini memanajemen event kepada seluruh teman-temannya kayak gitu. Dan ya itu aja mungkin barangkali sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat teman-teman. Baik, terima kasih kepada Kak Dilah Abdullah atas sambutannya. Baik, langsung saja di sini saya akan mencoba mengabsen per tim apakah semua tim sudah hadir atau belum. Tim 1, apakah sudah hadir? Sudah, Kak. Tim 2? Sudah, Kak. Tim 3? Tim 3? Sudah, Kak. Tim keempat? Sudah, Kak. Baik, jika semua sudah hadir, dipastikan para finalis sudah siap untuk melakukan presentasi. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, mungkin kita bisa mulai presentasinya. Untuk tim 1, silakan bersiap-siap untuk melakukan share screen. Ingat waktu paparan materi hanya 20 menit. Persilakan. Apakah sudah boleh dimulai, Kak? Silakan, boleh dimulai. Baik, terima kasih. 1, 2, 3. Hai kakak para dewan juri, kami datang untuk presentasi. Mohon dengar dengan senang hati, bila salah mohon dikoreksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan kakak-kakak panitia yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 1 Barekan, Ponorogo. Dengan saya, Ferin Fatmawati, dan saya, Virtuoso Febel Cekovski, serta saya, Marfa Medina Prasanti. Di sini kami akan menyaksikan hasil karya esai kami dengan judul Energi dari Teman di Jalan, Tekanan dan Mobilisasi Kendaraan, Distribusi Polusi, serta Jejak Cahaya di Jalan, berbasis IoT dengan konsep berpikir kreatif, berperilaku inovatif, mewujudkan produk yang berkarakter. Adapun latar belakang dari permasalahan ini, yaitu seperti yang kita ketahui, bahwa sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang bisa diambil atau bisa dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Beberapa sumber daya alam bersifat terbatas dan dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sebagai contoh, minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, dan sebagainya. Sementara sumber daya alam relatif melimpah atau bisa dikategorikan sebagai sumber daya alam yang dapat diperbarui. Berdasarkan permasalahan yang ada, penulis terinspirasi untuk membuat sebuah ide atau inovasi melalui sebuah karya yang berjudul Energi dari Teman di Jalan,
tekanan dan mobilisasi kendaraan, distribusi polusi, serta jejak cahaya di jalan, berbasis IoT dengan konsep berpikir kreatif, berperilaku inovatif, mewujudkan produk yang berkarakter. Adapun cara menggunakan teknologi energi dari teman di jalan. Yang pertama, memasang teknologi energi dari teman di jalan di bawah area gerbang jalan tol lalu ditutup dengan besi. Yang kedua, membuka user control pada gawai untuk mengaktifkan teknologi ini. Yang ketiga, mulai mengaktifkan smart detection agar teknologi dapat mengubah energi tekanan, karbon dioksida, dan cahaya matahari yang ditangkap menjadi energi listrik. Yang keempat, energi yang dihasilkan ditampung pada energi storage dan selanjutnya diteruskan pada PJU. Terakhir, mulai melakukan pengendalian pada energi dari teman di jalan dengan fitur yang telah disediakan oleh user control. Untuk merealisasikan inovasi ini, maka diperlukan estimasi biaya sebesar Rp5.595.000. Untuk merealisasikan teknologi tersebut, penulis bersama dengan pihak terkait seperti pihak sekolah, ahli IT, Kementerian Perhubungan, Kementerian ESDM, dan Kementerian PUPR. Adapun kelebihan teknologi energi dari teman di jalan, yang pertama harganya terjangkau, bahan baku mudah didapatkan, perawatannya mudah, pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan terbarukan, merupakan inovasi teknologi kekinian dan mampu mengubah energi cahaya, CO2, dan tekanan kendaraan menjadi energi listrik. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, energi dari teman di jalan dapat menjadi salah satu terobosan baru yang kreatif dan inovatif karena dapat membantu meringankan beban pemerintah, utamanya dalam hal pembayaran listrik penerangan jalan umum. Selain itu, energi ini juga dapat menjadi alternatif energi baru terbarukan atau EBT yang ramah lingkungan. Energi dari teman di jalan, solusi energi terbarukan ramah lingkungan. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim 1, sangat kompak sekali memaparkan presentasinya. Karena tim 1 sudah selesai memaparkan materinya kepada Dewan Juri, apakah ada pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh tim 1 atau tanggapannya? Dipersilahkan. Ya, izin masuk teman-teman. Apakah suaranya jelas? Jelas, Kak. Yap. Jujur ya, sebelumnya ini gagasan yang sangat berat bagi saya gitu, dan pas ngoreksi saya harus baca sekitar 3 kali gitu, baru oh ini gambarannya ke sini. Ini saya mau tanya aja sederhana sebetulnya, dari mana gagasan seperti ini gitu loh? Dari mana? Itu aja, itu dari mana gitu. Terus itu pertanyaan pertama. Kemudian bagaimana teman-teman peserta ya mensintesis atau membentuk gagasan ini gitu setelah melihat permasalahan kan, oke, ada permasalahan nih, permasalahannya ada polusi, kemudian kemudian ternyata Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang cukup gitu karena di garis khatulistiwa ya kan. Kemudian dari jalan tol juga tuh dia punya tekanan yang katakanlah cukup untuk menghasilkan energi yang mana energi listrik gitu. Nah, gimana caranya gitu loh? Saya mau tahu aja sebetulnya dari mana gagasan ini muncul. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk pertanyaan dari bagaimana kami bisa mencetuskan inovasi ini, latar belakang dari kami mencetuskan inovasi ini pada awalnya yaitu kami mencoba mengamati permasalahan infrastruktur yang ada pada saat ini dan menemukan permasalahan mengenai energi listrik yang terus meningkat dan ketersediaan sumber energi yang semakin menipis. Lalu kami mencoba mencari energi alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, yaitu berupa energi cahaya matahari, karbon dioksida, dan tekanan kendaraan yang merupakan 3 energi yang terdapat banyak di lingkungan dan dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik yang terbarukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Elvi Yulia dan kawan-kawan, bahwa menunjukkan dalam 60 kali lindasan kendaraan bermotor menghasilkan 2.166 miliwatt. Sementara potensi energi surya di Indonesia itu sebesar 207.898 megawatt. Terlepas dari itu, emisi gas karbon dioksida yang memicu pemanasan global dikabarkan telah meningkat secara substansial dan diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pada tahun ini. Nah, melihat dari ketiga faktor tersebut, penulis pun memutuskan
untuk memanfaatkan energi cahaya matahari, karbon dioksida, dan tekanan kendaraan tersebut sebagai sumber energi dari teknologi energi dari teman di jalan ini, karena ketiga sumber tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan, utamanya yaitu di jalan tol. Jadi kami mencetuskan inovasi ini berdasarkan apa yang kami amati di sekitar kita, dan kebetulan jika dilihat peningkatan kendaraan yang ada di jalan tol itu cukup tinggi. Banyak kendaraan yang melintasi itu kebanyakan adalah kendaraan yang besar, dan dari kendaraan-kendaraan itu bisa kita ubah menjadi energi listrik, karena hasil dari tekanan sendiri energinya itu bisa mencapai 187.147,4 Joule. Sedangkan untuk perhitungan dari cahaya yang didapatkan dalam satu hari di Indonesia itu mencapai 94.556,160 Joule. Sedangkan untuk perhitungan dari CO2-nya sendiri itu mencapai 434,19 Joule. Jadi jika diakumulasikan seluruh energi dari sumber tersebut bisa mencapai 94.743.741,59 Joule. Dan jika dihitung kembali, dalam satu PJU itu memerlukan 250 Joule. Jadi jika kita bandingkan, energi dari teman di jalan ini bisa membantu pemerintah untuk meringankan biaya PJU yang ada di Indonesia. Begitu, Kak. Pak, ya, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada tim 1, sangat kompak sekali memaparkan presentasinya. Karena tim 1 sudah selesai memaparkan materinya kepada Dewan Juri, apakah ada pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan oleh tim 1 atau tanggapannya? Dipersilahkan. Ya, izin masuk teman-teman. Apakah suaranya jelas? Jelas, Kak. Yap. Jujur ya, sebelumnya ini gagasan yang sangat berat bagi saya gitu, dan pas ngoreksi saya harus baca sekitar 3 kali gitu, baru ini gambarannya ke sini. Ini saya mau tanya aja sederhana sebetulnya, dari mana gagasan seperti ini gitu loh? Dari mana? Itu aja, itu dari mana gitu. Terus itu pertanyaan pertama. Kemudian bagaimana teman-teman peserta ya mensintesis atau membentuk gagasan ini gitu. Setelah melihat permasalahan kan, oke, ada permasalahan nih. Permasalahannya ada polusi, kemudian ternyata Indonesia memiliki potensi sinar matahari yang cukup gitu, karena di garis khatulistiwa ya kan. Kemudian dari jalan tol juga tuh dia punya tekanan yang katakanlah cukup untuk menghasilkan energi yang mana energi listrik gitu. Nah, gimana caranya gitu loh? Saya mau tahu aja sebetulnya dari mana gagasan ini muncul. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawab. Untuk pertanyaan dari bagaimana kami bisa mencetuskan inovasi ini, latar belakang dari kami mencetuskan inovasi ini pada awalnya yaitu kami mencoba mengamati permasalahan infrastruktur yang ada pada saat ini dan menemukan permasalahan mengenai energi listrik yang terus meningkat dan ketersediaan sumber energi yang semakin menipis. Lalu kami mencoba mencari energi alternatif yang dapat digunakan sebagai sumber energi listrik, yaitu berupa energi cahaya matahari, karbon dioksida, dan tekanan kendaraan yang merupakan 3 energi yang terdapat banyak di lingkungan dan dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi listrik yang terbarukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Elvi Yulia dan kawan-kawan, bahwa menunjukkan dalam 60 kali lindasan kendaraan bermotor menghasilkan 2.166 miliwatt. Sementara potensi energi surya di Indonesia itu sebesar 207.898 megawatt. Terlepas dari itu, emisi gas karbon dioksida yang memicu pemanasan global dikabarkan telah meningkat secara substansial dan diperkirakan akan mencapai rekor tertinggi dalam sejarah pada tahun ini. Nah, melihat dari ketiga faktor tersebut, penulis pun memutuskan untuk memanfaatkan energi cahaya matahari, karbon dioksida, dan tekanan kendaraan tersebut sebagai sumber energi dari teknologi energi dari teman di jalan ini, karena ketiga sumber tersebut dapat ditemukan dengan mudah di lingkungan, utamanya yaitu di jalan tol. Jadi kami mencetuskan inovasi ini berdasarkan apa yang kami amati di sekitar kita, dan kebetulan
jika dilihat peningkatan kendaraan yang ada di jalan tol itu cukup tinggi. Banyak kendaraan yang melintasi itu kebanyakan adalah kendaraan yang besar, dan dari kendaraan-kendaraan itu bisa kita ubah menjadi energi listrik karena hasil dari tekanan sendiri energinya itu bisa mencapai 187.147,4 Joule. Sedangkan untuk perhitungan dari cahaya yang didapatkan dalam satu hari di Indonesia itu mencapai 94.556,160 Joule. Sedangkan untuk perhitungan dari CO2-nya sendiri itu mencapai 434,19 Joule. Jadi jika diakumulasikan seluruh energi dari sumber tersebut bisa mencapai 94.743.741,59 Joule. Dan jika dihitung kembali, dalam satu PJU itu memerlukan 250 Joule. Jadi jika kita bandingkan, energi dari teman di jalan ini bisa membantu pemerintah untuk meringankan biaya PJU yang ada di Indonesia. Begitu, Kak. Saya cukup nanggapin satu pertanyaan ya, mengenai inovasi ini apakah sesuai dengan kondisi di Indonesia, terutama kan membahas energi terbarukan listrik gitu. Gimana kayak di Indonesia sendiri, kita udah ngembangin mobil listrik, tapi nggak dipandang gitu. Jadi gimana cara kalian meyakinkan bahwa inovasi ini sesuai dan cukup meyakinkan berkelanjutan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih, Kak, untuk pertanyaannya. Izinkan kami menjawab. Pertama, kami mencetuskan inovasi ini kepada masyarakat Indonesia, terutamanya kepada pemerintah itu dikarenakan kita tahu bahwa penggunaan energi listrik dari PLN itu terus meningkat setiap tahunnya, dan biayanya pun juga begitu. Dan bisa kita ketahui bahwa energi di muka bumi ini pun juga semakin menipis. Dan semakin bertambahnya tahun, muka di bumi ini pasti akan tercetus harus memiliki yang namanya sumber energi yang lebih baru. Bagaimana kita tidak mengambil dari alam terus-menerus, tapi kita memanfaatkan apa yang telah terjadi, begitu, Kak. Jadi kami melihat permasalahan yang ada di sekitar seperti kendaraan yang melaju itu di Indonesia kan sudah sangat banyak dan seringkali terjadi kemacetan. Kemudian karbon CO2 itu juga sangat merajalela. Kemudian setelah itu cahaya matahari, intensitas di Indonesia yang berada di garis khatulistiwa pun juga bisa kita manfaatkan energinya menjadi sebuah energi terbarukan. Jadi dari ketiga hal tersebut kami ingin memberikan sebuah inovasi baru kepada pemerintah agar Indonesia ini memiliki sebuah inovasi energi yang bisa dimanfaatkan untuk jangka yang lebih panjang. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan energi yang disediakan dari PLN, tapi kita juga memiliki sarana lain jika terjadi penipisan sumber energi yang ada di muka bumi ini. Begitu, Pak. Jadi saya juga ingin menambahkan bagaimana kami bisa meyakinkan para masyarakat nanti. Pertama, kami sebagai pelajar, langkah pertama yang akan kami lakukan yaitu bekerja sama, utamanya yaitu kepada guru ilmu pengetahuan alam dan juga guru teknologi informasi dan komunikasi yang ada di sekolah. Kemudian kita akan membahas ide dari gagasan awal ini dan merancang alur berpikirnya akan dibawa kemana. Lalu yang kedua, kami sebagai penulis juga akan mengumpulkan data-data pendukung lainnya melalui teknik studi literatur dan wawancara dengan berbagai tokoh dalam bidang teknologi, infrastruktur maupun di bidang lingkungan. Lalu yang ketiga, penulis juga akan melakukan kerjasama dengan ahli IT untuk meminta saran dan masukan dalam mewujudkan teknologi dari energi teman di jalan ini. Dan yang keempat, penulis bersama pihak sekolah akan menjalin komunikasi aktif dengan beberapa pihak terkait yang telah disebutkan tadi, agar bisa membantu mewujudkan teknologi dari yang akan kami buat ini, Pak. Oh iya, saya ingin menambahkan juga, untuk saat ini, karena kami masih sebagai pelajar, jadi wujud dari inovasi kami untuk aplikasinya masih seperti ini, Kak. Nanti yang akan mengoperasikan aplikasi ini hanya diperbolehkan oleh pihak dari Dinas Perhubungan. Jadi Dinas Perhubungan yang akan melakukan controlling dari energi dari teman di jalan ini. Pertama,
mereka bisa melakukan login. Kemudian di sini sudah terdapat history information. History information itu berisi tentang energi yang dikeluarkan dari energi dari teman di jalan ini setiap harinya itu berapa, kan setiap harinya itu berbeda ya Kak. Jadi kita bisa melihat atau memantau dari history information. Kemudian beliau juga bisa melakukan controlling bagaimana kinerja dari teknologi kami ini. Begitu Kak. Oke, terima kasih untuk tim 1. Mungkin tambahan dikit ya untuk fiturnya dari aplikasinya. Mungkin bisa ditambahin mengenai jejak karbon dari masing-masing pengguna aplikasinya. Itu mungkin lebih memudahkan gitu. Cukup, terima kasih ya. Baik, terima kasih sarannya Pak. Apakah suara saya sudah terdengar, Kak? Iya, sudah terdengar. Dipersilahkan. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, kakak-kakak panitia yang kami banggakan, serta teman-teman yang berbahagia. Kami, tim dari SMA Negeri 1 Ponorogo. Saya Clara Aulia Pertiwi. Saya, Christine Setiarini. Dengan bangga, kami mempresentasikan hasil karya esai kami dengan judul Serentak Edukasi Remaja Cintai Budaya, aplikasi berbasis augmented reality, Mengusung citra Tandurna Tresna Kabudayaan Asli Ponorogo sebagai upaya generasi penggerak pembangunan. think globally and act locally. Berpikir secara global dan bertindak secara lokal. Kutipan ini sesuai bagi pemuda yang harus dapat membuka pikirannya guna mengenal dan mengikuti perkembangan zaman. Mereka harus bertindak menurut budaya yang mereka miliki demi menjaga kelestarian budayanya. Kebudayaan bangsa Indonesia merupakan harta yang memiliki nilai tinggi di mata masyarakat dunia. Budaya merupakan identitas bangsa yang patut dihormati, dijaga, dan menjadi warisan anak cucu kelak. Hal ini merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat dan mengundang tantangan bagi pemuda untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak hilang ataupun dicuri oleh bangsa lain. Yaitu pencipta, sejarah, dan ciri khas. Ketika memasuki sub pencipta, ditampilkan informasi terkait siapa saja pencipta di balik tari reog beserta penjelasan ringkasnya. Pada sub sejarah, disajikan rangkuman tari reog dalam bahasa Indonesia yang lugas dan mudah dipahami. Pengguna dapat merasakan suasana yang lebih menyenangkan dalam mempelajari kebudayaan sebab pada serentak disematkan teknologi augmented reality atau AR yang mutakhir. Pengguna harus mengklik lihat mode AR yang terdapat dalam kotak di bawah materi. Pada mode AR ini, pengguna dapat mencetak QR code yang terunduh otomatis pada smartphone atau dari Android-nya. Ya, untuk tim 2, mengenai aplikasi serentak ini, saya mau tanya aja kenapa nama aplikasinya serentak? Apakah berhubungan dengan inovasi dari gagasan kalian mengenai kebudayaannya itu sendiri? Jadi, Sebelumnya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, untuk nama serentak itu sebenarnya juga berkaitan dengan gagasan yang kami angkat ini. Serentak itu kan berarti melakukan sesuatu secara bersama-sama begitu Kak. Dan harapannya bagi aplikasi ini dapat menarik banyak minat pemuda dan dapat menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan secara meluas begitu Pak. Jadi tidak hanya kepada pemuda Ponorogo, jadi bisa meluas ke masyarakat, ke orang tuanya ataupun ke adik-adiknya ataupun ke saudaranya. Jadi aplikasi ini diberi nama serentak karena memang serentak bisa menumbuhkan nilai-nilai kebudayaan asli Ponorogo kepada pemuda masyarakat terutama masyarakat Ponorogo. Gitu Kak. Ya teman.
Sudah. Oke, terima kasih untuk tim 2. Cukup dari saya. Terima kasih, Kak. Dan untuk pertanyaannya, ini kan hubungannya dengan teknologi dan kebudayaan, begitu ya? Ini irisan yang sangat menarik bagi saya gitu, karena saya juga sedikit belajar tentang sosial, budaya, kemanusiaan dan sebagainya. Nah ini pertanyaannya, yang dasarnya disebut kira-kira ya, apakah platform ini mampu mewadahi kebudayaan yang ada di Ponorogo? Dan kita tahu kan targetnya kan anak muda gitu. Kira-kira untuk menarik ke platform ini kemudian memunculkan habit gitu loh. Habit kan nanti muncul nilai-nilai gitu. Kan kita nggak pengen nih anak muda kita kayak terwesternisasi gitu loh. Jadi nilai-nilai adat atau nilai-nilai lokal yang baik harap diterapkan, kan gitu ya tujuannya. Nah kira-kira tantangannya apa, kemudian strateginya apa untuk ngajak para pemuda ini gitu loh. Itu saja sih. Bisa Baik, dimengerti ya, terima kasih teman-teman? Baik, Kak. Terima kasih atas saran yang diberikan tadi. Dan untuk menjawab pertanyaannya, jadi tentu saja aplikasi ini mampu. Insya Allah mampu, harus mampu. Jadi aplikasi ini memang ditujukan untuk para pemuda di Ponorogo. Dan untuk menjadi wadah bagi kebudayaan Dan menarik minat pemuda Ponorogo pada aplikasi ini mengangkat kecanggihan teknologi, yaitu berupa teknologi augmented reality yang menggabungkan interaksi antara dunia nyata dengan dunia maya serta dilengkapi dengan audio visual, sehingga itu menjadi teknologi modern yang terasa dekat bagi anak milenial zaman sekarang gitu, Kak. Dan sudah. Jadi untuk penggunaan aplikasi, jadi untuk menarik minat dari pemuda Ponorogo, tentunya kami melakukan sosialisasi atau promosi, bisa melalui akun Instagram ataupun melalui media massa yang lain gitu. Jadi tidak hanya melulu aplikasi ini bisa dibuat dan tidak adanya promosi. Jadi kita juga mengajak lewat sosialisasi secara langsung dan juga sosialisasi secara sosial media yang sekarang ini sangat berkembang pesat. Dan untuk tantangan yang akan dihadapi tentunya dari minat masyarakat dan pemuda Ponorogo sendiri yang tergolong kurang terhadap kebudayaan dan juga masih minimnya kesadaran dan masih minimnya kesadaran pemuda untuk mempelajari kebudayaan atau melestarikan kebudayaan, karena sekarang ini budaya Barat sangat mudah untuk menerobos di negara Indonesia ataupun di Ponorogo. Jadi untuk tantangan selain dari kesadaran dan minat pemuda Ponorogo sendiri, jadi untuk merealisasikan aplikasi ini terkendala oleh biaya dan juga pihak-pihak yang terkait begitu, Pak. Dan juga rawan dengan imitasi jika memang aplikasi ini direalisasikan begitu. Gitu saja, Kak. Baik, untuk presentasi akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan jadikan keterbatasan sebagai hambatan untuk mencapai masa depan. Masa depan adalah ekonomi, investasi, dan keberlanjutan. Kami berpendidikan karena negeri, meneliti untuk negeri, dan mengabdi kepada negeri. Salam ilmuwan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Dewan Juri. Terima kasih atas kesediaannya untuk menilai esai pada hari ini. Pada kali ini, kami akan mempresentasikan esai yang berjudul Funvesta, Media Pembelajaran Pasar Modal menuju Pembentukan Literasi bagi Generasi Penggerak Pembangunan berbasis web dan mobile. Dewan Juri dan hadirin sekalian, COVID-19 merupakan sebuah hal yang mempengaruhi krisis kesehatan sekaligus krisis ekonomi yang melanda dunia global di berbagai negara dan berbagai benua serta memaksa masyarakat untuk mengubah gaya hidup. Salah satu hal yang dilakukan negara yang terpenting adalah membatasi jarak serta mobilitas antar negara, antar regional,
antar benua. Oleh karena itu, terjadi sebuah perlambatan ekonomi dikarenakan adanya pembatasan-pembatasan tersebut. Perlambatan ekonomi ini juga mengakibatkan terganggunya siklus bisnis di mana terjadi pada kondisi pada pasar modal di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjadi tolak ukur secara makro adalah pertumbuhan ekonomi. Demi mewujudkan suatu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas perekonomian, kami membawakan topik mengenai salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan memperluas sektor investasi dengan menggunakan instrumen perangkat pasar modal di Indonesia. Hal ini dikarenakan sektor pasar modal merupakan salah satu sektor yang sangat diperhatikan di Indonesia. Baik, terima kasih pada moderator. Saya izin menyampaikan tanggapan dan pertanyaan untuk tim 3. Yang pertama, mengenai inovasi Funvesta ini, apakah sudah ada sebelumnya dan bagaimana cakupan dari inovasi ini sesuai dengan tujuan kalian untuk memberikan arahan kepada masyarakat? Kemudian yang kedua, apakah media pembelajaran ini akan memberikan arahan bagaimana pasar modal atau investasi yang menguntungkan? Terutama di Indonesia sendiri kan sudah banyak pasar modal investasi seperti itu, tapi banyak yang merugikan gitu dan bersifatnya hanya abal-abal gitu, terutama di e-commerce gitu. Bagaimana tanggapan kalian? Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Saya izin menjawab mengenai hal itu. Untuk platform Funvesta ini, kami buat dengan sistem yang menarik dan juga kami menggunakan fitur-fitur untuk menggunakan literasi. Untuk yang pertama, kami melakukan pengabdian itu supaya kami memperlihatkan kepada suatu masyarakat itu hadir untuk memperlihatkan bagaimana sih sebenarnya platform Funvesta ini akan hadir memberikan edukasi kepada suatu masyarakat. Dikarenakan kita melihat nih, sebenarnya banyak sekali dari platform-platform lainnya yang telah diadakan, akan tetapi kami menggunakan platform ini sebagai platform yang inovatif dan juga belum ada di sebelumnya. Dikarenakan ini merupakan platform yang kami sediakan dengan fitur-fitur yang benar-benar berbeda dari yang lain. Dikarenakan seperti contoh, kalau biasanya kita mengklik search Google, yaitu merupakan banyak sekali nih kalau untuk mengenai investasi-investasi yang ada. Akan tetapi tidak semuanya itu yang benar-benar artikel yang real dan juga itu hanya pendapat dari masing-masing orang saja. Akan tetapi berbeda dengan platform dari Funvesta. Kami dari Funvesta ini menghadirkan berupa mentor-mentor profesional ataupun seiring dengan berjalannya waktu kami juga akan menghadirkan seperti orang yang handal dalam investasi dan juga orang yang memiliki akademisi atau akademisi yang mengenai investasi, sehingga kami memberikan artikel-artikel merupakan artikel yang benar-benar valid dan juga tidak akan merugikan suatu masyarakat. Selanjutnya untuk yang kedua di sini kami memberikan suatu fitur-fitur yang merupakan kami saring dan juga video-video yang benar-benar original, bukan dari video-video dari platform contohnya adalah YouTube dan juga artikel-artikel lainnya, dikarenakan kami merupakan suatu platform yang berdiri sendiri dan juga bersifat originalitas, tidak menggunakan copy paste atau kami menggunakan plagiarisme dari website-website lainnya. Akan tetapi kami menggunakan platform Funvesta ini merupakan karya yang original dan juga kami akan memperlihatkan kepada suatu masyarakat, wah ternyata ini merupakan pembelajaran yang benar-benar valid dan juga pembelajaran yang benar-benar harus dipelajari secara tepat. Dikarenakan kami memberikan suatu fitur agar mereka itu lebih paham mengenai investasi. Seperti itu. Baik, saya izin menambahkan sedikit. Nah, Dewan Juri, untuk perkembangan dari Funvesta ini juga akan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Yang selanjutnya nanti mentor-mentor profesional inilah yang akan membantu masyarakat tentang bagaimana pembelajaran pada pasar modal. Nah, apakah inovasi ini akan menguntungkan pada akhirnya atau tidak? Nah, inovasi ini pada akhirnya akan tetap menguntungkan dari sisi kami maupun dari sisi masyarakat dan dari sisi orang-orang yang menggunakan platform Funvesta ini. Mengapa? Karena yang pertama mereka diberikan metode-metode pembelajaran dengan fitur baca dan video edukasi yang cenderung real atau tidak mengada-ngada, sehingga dengan adanya
dengan adanya fitur-fitur ini, masyarakat jadi lebih memahami dan lebih mengetahui tentang pasar modal pada akhirnya, yang akan membantu mereka menjadi generasi penggerak pembangunan, terutama untuk mereka yang masih pemula, yang belum paham akan pasar modal itu sendiri. Selanjutnya yang kedua, untuk mentor-mentor profesional ini nantinya akan kami saring, yang tentunya kami akan benar-benar memilih mentor-mentor yang tahu pada bidang, yang tahu dan paham pada bidang investasi pasar modal ini sendiri. Jadi mentor-mentor yang kami pilih adalah orang yang profesional, bukanlah orang yang abal-abal, sehingga inovasi ini nantinya akan menguntungkan baik dari sisi kami maupun sisi orang yang menggunakan aplikasi ini, dan dari sisi mentor-mentor profesional itu sendiri, karena mereka juga akan tahu bagaimana situasi masyarakat yang ada di Indonesia tentang terkait bagaimana pasar modal atau investasi yang ada di Indonesia, terutama bagi pemula atau yang belum paham tentang pasar modal itu sendiri. Terakhir mungkin ya, ini kan persiapan nih, dan di awal judul itu literasi gitu ya. Kira-kira strategi apa gitu untuk memperkenalkan platform Investa ini, dan literasi jenis apa sebetulnya? Kan gini, literasi itu kan banyak, ada bukan membaca doang gitu. Ada literasi ini berarti termasuk literasi finansial gitu ya. Kira-kira di tahap persiapan apa yang harus kita munculkan terlebih dahulu agar masyarakat ini oke, ini ada platform keren gitu. Intinya first impression dulu apa kayak gitu. Paham nggak maksudnya? Ya Kak, paham Kak. Mengenai tahap persiapan itu kami lebih ke yang pertama itu memperkenalkan melalui media sosial terlebih dahulu, dan juga kami melakukan berbagai pihak seperti pemangku kepentingan, seperti dari pemerintah awal, pemerintah pusat, yaitu seperti Kementerian Kemaritiman atau Investasi, itu kami memperkenalkan kepada kementerian tersebut terlebih dahulu, sehingga nanti dari platform dari media sosial kami akan berintegrasikan mengenai platform-platform dari media sosial dari kementerian pemerintah pusat terlebih dahulu. Jadi kami melakukan integrasi itu supaya dari first impression dari masyarakat ini lebih mempercayai ke kami, oh ternyata bagaimana sih Funvesta ini dapat berlangsung, dan juga oh ternyata ini juga didukung oleh pemerintah pusat, sehingga dari platform ini akan insya Allah akan lebih ke go public, dan juga akan lebih ke bagaimana orang kenal mengenai platform Funvesta ini Kak. Oke, cukup menarik, luar biasa nih. Itu saja mungkin dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman. Keren papernya. Baik, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Sudah terlihat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih telah diberikan kesempatan untuk mempresentasikan karya saya dalam acara Think You Competition ini. Terdapat pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Yeni Rahmawardani dari Universitas Negeri Semarang. Dalam beberapa menit ke depan saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul Infinity App, wajah baru pendidikan Indonesia melalui digital age literasi sebagai upaya meningkatkan kompetensi 4C Gen Z di era disrupsi. Seperti yang telah kita ketahui, era disrupsi merupakan era di mana terjadinya inovasi dan perubahan yang mengubah tatanan kehidupan masyarakat, sehingga setiap orang akan berlomba-lomba agar tidak kalah bersaing. Dalam menghadapi era ini, tentu dibutuhkan sumber daya manusia unggul yang responsif dan adaptif, sehingga memiliki keterampilan sesuai tuntutan era disrupsi. Oleh karena itu, peran lembaga pendidikan sangat penting, dan pembelajaran masa kini juga harusnya lebih menekankan pemahaman tentang keterampilan 4C, yaitu yang pertama itu ada keterampilan komunikasi. Melalui keterampilan berkomunikasi, diharapkan peserta didik dapat mengkomunikasikan ide-idenya secara lisan. Yang kedua, ada keterampilan kolaborasi, yaitu keterampilan untuk bekerja sama dengan tim melalui tugas berbasis proyek. Yang ketiga, ada critical thinking dan problem solving. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan untuk memahami sebuah masalah, kemudian mengkoneksikan informasi yang satu dengan yang lainnya. Dari hal tersebut, nantinya peserta didik dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Adapun rancangan desain aplikasi yang telah dibuat. Yang pertama, ini ada tampilan awal.
Fitur ini merupakan tampilan awal ketika membuka aplikasi yang dilengkapi dengan logo Infinity dengan slogan Think Great, Be Great yang sangat ikonik. Selanjutnya akan muncul fitur login untuk mengakses Infinity App. Ya, untuk tim 4, terima kasih untuk pemaparannya. Saya izin memberikan tanggapan dan pertanyaan mengenai inovasi literasi ini ya, mengenai Infinity App, wajah baru pendidikan Indonesia. Seperti tim 3 tadi membahas literasi juga, saya ingin bertanya mengenai inovasi ini, apakah media pembelajaran ini hanya menekankan di literasi, dan tadi kan ada diskusi Socrates, apakah itu dalam bentuk studi case gitu, sehingga sebagaimana yang kita tahu kan, kalau di Indonesia pendidikan itu hanya bersifat menghafal, tidak menalar gitu. Apakah tujuan dari aplikasi ini bisa tercapai seperti itu? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama saya ingin menjawab mengenai jadi di dalam aplikasi ini itu selain literasi teks juga ada literasi visual. Literasi teks itu diimplementasikan dengan siswa membaca beberapa jurnal dan juga artikel yang terpercaya yang telah ada di dalam aplikasi Infinity App tersebut. Lalu ada analisis visual, yaitu dengan verifikasi foto yang sebelumnya telah disediakan di modul pembelajaran, dan nantinya siswa itu akan menganalisis dan menjabarkannya sendiri. Lalu untuk diskusi Socrates itu jadi nanti setelah melalui tahap analisis teks dan juga analisis visual, jadi dalam satu kelas itu seorang guru akan memandu untuk jalannya diskusi gitu. Jadi setiap siswa harus memberikan pertanyaan dan juga satu sama lain itu harus saling menanggapi untuk solusi yang mereka pikirkan. Begitu. Oke, terima kasih untuk tim 4. Mungkin juri satunya, Pak Kang Dila, mangga. Ya, izin masuk teman-teman semua. Oke, ini tentang pendidikan ya, luar biasa idenya. Tapi simpel saja pertanyaan saya, apakah apps ini nanti akan mampu bersaing dengan aplikasi-aplikasi pendidikan yang hampir sama sebetulnya? Gini, ada Zenius, ada Ruang Guru, ada Pahamify. Kira-kira diferensiasi dari aplikasi ini sehingga mampu terjun ke pasar, katakanlah begitu ya, apa gitu, diferensiasinya seperti apa? Bisa diceritakan? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi aplikasi ini nantinya itu akan bekerja sama dengan pemerintah dan juga akan menjadi mata pelajaran yang wajib di SMA. Berbeda dengan seperti platform seperti Zenius, itu kan swasta. Jadi kami itu platform yang bekerja sama dengan pemerintah. Dan juga untuk diferensiasinya sendiri, mungkin kalau seperti Zenius itu kan kayak penjelasan lewat video. Nah, kalau ini itu jadi ada fitur-fitur seperti permainan yang sifatnya itu mengasah daya pikir yang kritis, kemudian ada film animasi dalam bentuk kartun, dan juga disediakan verifikasi untuk foto dan juga analisis visual yang terhubung secara otomatis dengan Google Image. Jadi itu perbedaannya. Oke, menarik ya. Ini dari tadi hubungannya dengan pemerintah terus ya, luar biasa. Sedikit saran saja, kalau misalkan pengen direalisasikan, jangan sepenuhnya bergantung kepada pemerintah begitu. Ya, itu sedikit saran saja sebetulnya. Jadi jangan 100% atau ya 100% bergantung kepada pemerintah. Begitu, usahakan berdiri sendiri, nyari investor-investor yang mau memang mendanai kayak gitu loh. Kemudian kita realisasikan. Dan itu tadi jadi sebagai kurikulum baru gitu ya, atau gimana tuh? Jadi kan ada apa ya? Ada pelajaran masuk yang baru di SMA gitu. Benar gak? Iya, betul seperti itu. Oh, berarti
Enggak, ini bentuknya bukan aplikasi atau gimana? Iya, aplikasi tapi juga didampingi dengan modul Oh. pembelajaran gitu. I see. Menarik sebetulnya. Mungkin itu saja yang perlu saya koreksi. Terima kasih, papernya luar biasa. Saya kembalikan ke Terima kasih moderator. kembali. Baik, terima kasih. Pemaparan oleh tim 4 telah selesai. Tidak terasa semua finalis telah selesai memaparkan hasil esai. Baiklah, langsung saja ke acara selanjutnya. Adalah acara yang ke-7, acara yang ditunggu-tunggu, yaitu pengumuman juara 1 dan 2, yang akan diumumkan langsung oleh Dewan Juri. Oke. Izin masuk teman-teman semua. Sebelum mengumumkan, saya pengen mengucapkan beberapa kata gitu. Ini bukan soal siapa yang menang, tapi ini soal siapa yang telah berkontribusi gitu loh, gitu ya, terhadap kepenulisannya. Ini udah oke, semuanya udah oke gitu. Jangan kayak ini juara 2 padahal tulisan saya baik dan sebagainya gitu. Ini kan kompetisi gitu. Kita milih yang baik dari yang terbaik, gitu ya. Dan langsung saja, mungkin ini deg-degan semua ya. Deg-degan nggak nih teman-teman peserta? Deg-degan lah ya. Oke, langsung saja untuk kategori siswa. Kategori siswa tadi dari Ponorogo semua, luar biasa Ponorogo. Tapi ini nilainya hampir tipis, beda sekitar 1 koma gitu loh. Jadi siapapun yang menang, sebetulnya menang semua sih, juara 1 dan 2 ya kan. Dan langsung saja untuk juara pertama, ding. Ayo, 1, 2, 3. Energi dari teman jalan, tekanan mobilisasi kendaraan, distribusi polusi, serta jejak cahaya di jalan berbasis IoT dengan konsep berpikir kreatif, berperilaku inovatif, dan mewujudkan produk yang berkarakter. Dengan akumulasi nilai, papernya itu 93, kemudian presentasi 84, dengan rata-rata 88,5. Selamat teman-teman yang juara 1. Kemudian juara 2 dari serentak edukasi remaja cinta budaya, aplikasi berbasis augmented reality, mengusung Citra Tandurna Tresna Kabudayaan asli Ponorogo sebagai upaya generasi penggerak pembangunan. Akumulasi nilai paper ini lebih baik 95, namun presentasinya 80. Begitu dengan rata-rata 87,5. Selamat bagi teman-teman yang sudah mampu menulis dengan baik hingga tahap ini. Saya kasih tepuk tangan. Luar biasa. Kemudian lanjut untuk mahasiswa. Ini luar biasa teman-teman. Untuk mahasiswa, ini saya sebutin namanya saja ya. Untuk mahasiswa juara pertamanya adalah Ardimansyah dan Angelina. Selamat pada 2 orang tersebut. Dengan akumulasi nilai, papernya 95, presentasi 82, kemudian dengan rata-rata 88,5. Kemudian untuk juara 2 tentunya Yeni Rahmawardani, ini single namun luar biasa sampai tahap ini. Tepuk tangannya teman-teman. Kemudian dengan akumulasi nilai paper 93, presentasinya 82, rata-rata 87,5. Ini emang tipis banget, luar biasa persaingannya. Dan apabila ada salah kata ataupun salah tindakan dari Dewan Juri, saya mewakili Dewan Juri mohon maaf sebesar-besarnya, gitu ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang. Baik, saya ucapkan selamat dan sukses selalu kepada para pemenang lomba. Alhamdulillah, tidak terasa rangkaian acara sudah terlewati. Saya mengucapkan terima kasih kepada para finalis, kakak-kakak panitia, dan juga para Dewan Juri atas waktunya dan partisipasinya dalam acara lomba esai ini. Sebelum acara ditutup, mohon kepada para peserta untuk on cam karena akan didokumentasi terlebih dahulu.
Untuk yang belum on cam, dipersilahkan untuk on cam. Kepada Clara Aulia Pertiwi. Gayanya boleh bebas ya. Untuk panitia, jangan lupa share screenshotnya. 1, 2, 3. Selesai. Baik, saya Dewi Safitri pamit undur diri. Sekian dari saya, terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tetap semangat teman-teman. Dan acaranya. Terima kasih semuanya. Izin live ya. Terima kasih kakak panitia dan kakak-kakak juri. Terima kasih juga. Yo, sampai jumpa.